Nah, untuk mengisi waktu luang kita agar tetap produktif walaupun di dalam rumah, sebaiknya kita manfaatkan waktu luang kita ini untuk menonton berita. Kenapa? Agar setiap harinya kita terus update berita-berita terkini mengenai virus COVID-19. Nah, aku punya beberapa saran channel atau siaran televisi berita yang dapat kalian tonton di dalam rumah. Apa aja? Tadi channel-channel berita yang aku sarankan, dengan menonton berita kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi-informasi penting mengenai keadaan di luar maupun kasus-kasus positif virus COVID-19 yang di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Nah, dengan menonton berita kita bisa mengisi waktu luang kita agar kita juga tetap produktif walaupun tetap di rumah. Kegiatan produktif lainnya dapat dilakukan untuk mengisi waktu luang selama masa karantina di rumah adalah membaca, baik itu novel ataupun komik. Kita dapat membaca buku non-fiksi yang mengedukasi dan berisi fakta seperti biografi dan motivasi. Selain itu, kita juga dapat membaca buku fiksi yang berisi imajinasi yang membuat kita sebagai pembaca juga berimajinasi dan memiliki asumsi tersendiri. Ada banyak jenis buku fiksi, diantaranya horor, fantasi, romans, komedi, misteri, dan masih banyak lagi. Jika kita tidak memiliki buku yang menarik untuk dibaca di rumah atau kehabisan buku untuk dibaca, kita dapat menggunakan e-book. Ada beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan secara gratis untuk membaca. Jika kalian lebih menyukai membaca dengan banyak kata dibanding gambar seperti novel, downloadlah aplikasi Wattpad. Ada banyak cerita dengan berbagai jenis cerita yang dapat kalian baca, seperti fantasi, teen fiction, fanfiction, komedi, horor, misteri, petualangan, puisi, romans, dan lain-lain. Untuk kalian yang lebih suka membaca dengan banyak gambar dibanding kata, downloadlah aplikasi Webtoon. Ada banyak cerita menarik dengan jenis cerita yang beragam seperti drama, fantasi, komedi, aksi, slice of life, romance, dan horror. Membaca membuat kita terhibur akan jalan ceritanya dan mendapat banyak pelajaran darinya. Seperti saat membaca komedi, kita akan tertawa. Saat membaca romance, kita dapat merasakan perasaan senang, sedih, atau bahkan ingin menjadi si tokoh. Saat membaca horor dan misteri, kita akan merasa takut tetapi juga penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Saat membaca kata-kata yang memotivasi, kita akan merasa termotivasi untuk menjadi lebih baik. Dengan membaca, waktu luang yang kita miliki tidak akan terbuang percuma. Selesai! Aktivitas ketiga yang akan membuat kamu tetap produktif walaupun di rumah aja adalah bersih-bersih kamar. Karena kalau kamar kalian bersih, kalian juga akan terhindar dari penyakit dan kuman-kuman. Kalian juga akan merasa nyaman. Nah, kegiatan produktif lainnya adalah menulis. Kenapa menulis? Karena dengan menulis kita bisa melatih dan mengasah otot tangan kita supaya kalau kita menulis lagi tuh kita lebih gampang untuk menulis lagi dan nggak kaku juga. Selain itu juga itu melatih kreativitas kita. Karena dari menulis kita nggak cuma menulis biasa aja, kita bisa mengkreasikan tulisan kita mau bentuknya seperti apa, mau besar, mau kecil, atau mau kaligrafi, atau mau bentuknya tinggi atau bulat dan sebagainya. Nah, ada alat-alat yang perlu disiapkan nih. Apa aja? Yang pertama ada stabilo. Stabilo warna apa aja ya? Ini sebebas kalian. Kemudian yang tak kalah penting adalah pensil dengan penghapusnya, berbagai warna spidol, pulpen untuk menulis, drawing pen kalau kalian butuh, dan yang terakhir adalah stabilo lain warnanya.
warna ungu dan pink. Nah, nggak cuma menulis diary, tapi kita bisa juga bikin jurnal sendiri, kita bisa bikin planner sendiri supaya kita lebih produktif lagi. Selain itu, hiasan yang mendukung juga akan membuat kalian juga enak dibaca dan enak dipandang. Jadi yang kelima adalah olahraga. Masa corona ini membuat semua orang harus berada di rumah biar aman. Nah, daripada nggak ngapa-ngapain di rumah, lebih baik kita gunakan waktu itu kan buat lebih produktif lagi, kita bisa olahraga. Nah, sekalian menjaga tubuh kita agar tetap kuat dan daya tahan tubuh kita tetap stabil, tetap kuat. Nah, kalau diingat-ingat juga kan corona membutuhkan daya tahan tubuh yang kuat biar sembuh. Nah, olahraga yang bisa kita lakukan di rumah antara lain tuh bisa push up, bisa sit up, bisa squat, atau main lompat tali juga bisa kalau bagi ada yang punya di rumah. Nah, bagi perempuan yang suka menari kan juga bisa latihan nari dulu di rumah biar makin hebat lagi narinya. Nah, itu kan juga termasuk olahraga. Nah, bagi laki-laki yang biasa melakukan workout rutin atau pergi ke gym, bisa beli dumbbell, set dumbbell di rumah, jadi bisa tetap latihan beban kalau di rumah. Ini saya akan melakukan kegiatan produktif. Pertama-tama, saya ini sedang bikin masak. Nah, adik saya, mama saya, papa saya semua mau makan. Nah, ini saya udah bikin adonan risol kemarin. Ini ditaruh di kulkas kalian. Nah, jadi sekarang saya mau goreng. Ini sebelumnya kita siapin dulu bahan awal. Pertama kita siapin panci dulu buat goreng. Kedua kita siapin minyak, Pak. Cuma ini dari sini. Kita minyak pakai lagi. Sekarang kita harus goreng risol itu pada bubuk-bubuknya. Ini kemarin ditaruh di saya, jadi dia daripada beku. Kita tunggu dia sebentar supaya dia lebih lembek. Jadi pas digoreng tidak terlalu.
wortel, daun bawang, sosis, dan ham. Ham itu bisa diambil dari ayam slice. Oke, saya sudah cukup. Nah, ini nah, taruh di sini. Oke, kita potong selebihnya. Nanti kita kasih di sini. Ya. Di sini ini ada mozzarella, keju, atau sosis.